Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi diversifikasi. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Darmawan dan rekan saya Hasna Nurani, Rizka Putri, dan Widya Ilvi. Yang pertama ada pengertian. Pada dasarnya, strategi diversifikasi produk merupakan salah satu strategi yang penting dalam meningkatkan volume penjualan. Berikut pengertian strategi diversifikasi menurut beberapa pakar. Yang pertama ada Kotler, menyatakan konsep diversifikasi produk merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja bisnis yang ada dengan jalan mengidentifikasi peluang untuk menambah bisnis menarik yang tidak berkaitan dengan bisnis perusahaan saat ini. Menurut Effendi, mengemukakan bahwa diversifikasi produk didefinisikan sebagai suatu peluasan pemilihan barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan dengan jalan menambah produk baru atau jasa ataupun memperbaiki tipe, warna, mode, ukuran, jenis dari produk yang sudah ada dalam rangka memperoleh laba maksimal. Jiptono mengemukakan definisi dari diversifikasi produk, yaitu upaya mencari dan menciptakan produk atau pasar yang baru atau keduanya dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas. Dapat disimpulkan bahwa diversifikasi adalah peluasan atau penambahan barang dan jasa untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Strategi diversifikasi dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, diversifikasi konsentris, di mana produk-produk baru yang diperkenalkan memiliki kaitan atau hubungan dalam pemasaran teknologi dengan produk yang sudah ada. Contohnya, sebuah perusahaan susu kemasan. Susu ini hanya dapat dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja. Kemudian timbullah inovasi dari perusahaan ini sehingga mengembangkan susu khusus untuk balita, orang tua, hingga lansia. Poin kedua, diversifikasi horizontal, di mana perusahaan menambah produk-produk baru yang tidak berkaitan dengan produk yang sudah ada, tetapi dijual kepada pelanggan yang sama. Misalnya, produsen alat musik yang semula hanya membuat gitar, kemudian mengupgrade produk lain seperti piano dan biola. Poin ketiga, diversifikasi konglomerat, di mana produk-produk yang dihasilkan sama sekali baru, tidak memiliki hubungan dalam hal pemasaran maupun teknologi dengan produk yang sudah ada dan dijual kepada pelanggan yang berbeda. Misalnya, perusahaan yang semula berkecimpung dalam bidang perkayuan kemudian menambah produk baru seperti minyak dan kertas. Baik, selanjutnya ada tujuan pengembangan strategi. Diversifikasi tujuan yang sangat mendasari strategi diversifikasi produk yaitu untuk memperkecil adanya sebuah risiko ataupun kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada sebuah perusahaan. Secara garis besar, strategi diversifikasi dikembangkan dengan berbagai tujuan, diantaranya yaitu poin A, ada meningkatkan pertumbuhan di pasar atau produk yang ada telah mencapai tahap kedewasaan dalam produk life cycle atau PLC. Poin B, menjaga stabilitas dengan jalan menyebarkan fluktuasi laba. Poin C, ada meningkatkan kredibilitas di pasar modal. Selanjutnya ada manfaat strategi diversifikasi. Menurut Fandi Jiptono menjelaskan tentang manfaat strategi diversifikasi yaitu yang pertama ada perusahaan dapat mengarahkan full capacity karena tidak tergantung pada satu macam produk. Yang kedua ada dapat memaksimumkan profitnya dengan cara mengadakan ekspansi perusahaan. Yang ketiga ada penemuan-penemuan baru yang menguntungkan bagi calon konsumen. Lalu yang terakhir, dengan mengadakan strategi diversifikasi produk, perusahaan tidak bergantung pada satu pasar saja. Berikutnya, faktor pendorong strategi diversifikasi memiliki 4 faktor. Yang pertama, hasrat untuk menyesuaikan produk dengan keinginan konsumen secara optimal. Kedua, hasrat untuk bertumbuh.
Ketiga, usaha mencapai stabilitas. Keempat, usaha mencapai input yang optimal daripada sumber dan kapasitas. Dan yang terakhir, hasrat untuk kelanjutan usaha motif non-ekonomi. Selanjutnya ada resiko strategi diferensifikasi. Tidak seperti strategi penetrasi pasar, strategi diverifikasi dianggap beresiko tinggi tidak hanya karena resiko yang melekat terkait dengan pengembangan produk baru, tetapi juga karena kurangnya pengalaman bisnis dalam bekerja di pasar baru. Ketika sebuah perusahaan memilih untuk melakukan diversifikasi, mereka secara sadar menempatkan diri mereka pada posisi yang sangat tidak pasti karena mempelajari pasar yang baru. Selain itu, diversifikasi seringkali membutuhkan perluasan sumber daya manusia dan keuangan yang signifikan, yang terkadang dapat berdampak buruk pada alokasi sumber daya pada industri inti. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jikalau ada pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.